Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4. Kita masih di tema 7. Kali ini kita akan mengulang materi-materi terdahulu, yaitu yang pertama, mencari informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, mencari kalimat utama. Yang ketiga, mencari ide pokok. Yang keempat, membuat ringkasan. Dan yang terakhir, membuat peta pikiran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Mari kita baca bersama-sama. Pakaian adat wanita Minangkabau. Limpapeh rumah nan gadang adalah pakaian adat wanita Minangkabau yang memiliki beberapa bagian. Pertama, bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing menyerupai atap rumah gadang. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Kedua, baju adat yang disebut batu bue. Baju ini penuh hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Ketiga, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Oke, dari paragraf ini, manakah kalimat yang mewakili semua kalimat dalam paragraf ini? Yang isinya mewakili semuanya. Oke, yang isinya mewakili semuanya adalah kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang menerangkan, menjelaskan kalimat pertama. Terutama pada bagian ini memiliki beberapa bagian. Bagian apa saja? Di sini diterangkan ada 3 bagian. Bagian atas, bagian du, dan bagian baju bagian bawah. Oke, kalau kalimat utamanya adalah limpapeh rumah nan gadang adalah pakaian adat wanita Minangkabau yang memiliki beberapa bagian, maka ide pokoknya adalah ringkasan dari itu, yaitu bagian-bagian baju peh rumah nan gadang. Oke, berikutnya kita akan membuat ringkasan. Tadi sudah mengetahui kalimat utama dan ide pokoknya. Ketika kita membuat ringkasan, yang pertama kita lakukan adalah ringkasan itu harus menyangkut atau berisi tentang ide pokok dan informasi-informasi penting dari kalimat penjelas. Ide pokoknya tadi bagian-bagian rumah nan gadang. Bagian-bagian limpapeh rumah nan gadang. Ya, ada memiliki di sini Pak Guru garis bawahi limpapeh rumah nan gadang, kemudian memiliki beberapa bagian. Apa saja? Ada 3 bagian. Maka bagian-bagian itulah nanti yang akan kita ringkas. Bentuk ringkasnya adalah ya, limpapeh rumah nan gadang memiliki beberapa bagian, yaitu bagian penutup kepala yang disebut tingkulua, baju yang disebut batabue, dan baju bawah yang disebut lambak. Inilah ringkasan dari bacaan yang kita baca tadi. Berikutnya, dari bacaan ini kita akan mencari informasi-informasi penting. Tapi sebelum kita mencari informasi penting, kita terlebih dahulu membuat pertanyaan yang jawabannya tentu saja ada pada paragraf tersebut. Yang pertama, apa sebutan pakaian adat wanita Minangkabau? Jawabannya tentu ada. Kemudian, ada berapa bagian pakaian limpapeh rumah nan gadang? Yang ketiga, apa saja bagian dari pakaian limpapeh rumah nan gadang?
Yang keempat, bagaimana bentuk penutup kepala pakaian limpapeh rumah nan gadang? Kelima, apa sebutan penutup kepala bagian pakaian limpapeh rumah nan gadang? Yang keenam, apa sebutan baju dari pakaian limpapeh rumah nan gadang? Ketujuh, apa hiasan yang terdapat pada bagian baju pakaian limpapeh rumah nan gadang? Yang delapan, disebut apakah pakaian bagian bawah pakaian limpapeh rumah nan gadang? 9. Jenis kain apa yang digunakan untuk baju bagian bawah pakaian limpapeh rumah nan gadang? Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab, yang tentu saja jawabannya ada pada teks bacaan. Oke, berikut ini daftar pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah Pak Guru buat berdasarkan bacaan yang ada. Misalnya nomor 1, dari pertanyaan apa sebutan pakaian adat wanita Minangkabau? Jawabannya, pakaian adat wanita Minangkabau disebut limpapeh rumah nan gadang. Pertanyaan kedua, ada berapa bagian pakaian limpapeh rumah nan gadang? Pakaian limpapeh rumah nan gadang ada 3 bagian. Dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat jawaban-jawaban yang Pak Guru tuliskan adalah menggunakan kalimat lengkap atau jawaban lengkap. Sehingga jika kalian menggunakan jawaban lengkap, maka kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan teks bacaan. Oke? Bisa kalian pahami? Ya. Oke, marilah kita lihat bagaimana peta pikiran dari teks bacaan tadi. Pakaian limpapeh rumah nan gadang. Ya, di tengah kita tampilkan gambar dari pakaian adat Minangkabau. Kemudian yang pertama kita tampilkan penutup kepala atau disebut tingkulua yang bentuknya seperti atap rumah gadang. Kemudian baju bagian atas yang disebut batabue yang penuh hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Terus pakaian bagian bawah disebut lambak yang berupa kain tenun atau songket. Ini tadi bentuk peta pikiran dari teks bacaan yang kalian baca tadi. Cukup sederhana, tapi bisa mewakili isi dari teks bacaan. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Mencari informasi, kalimat utama, ide pokok, membuat ringkasan, dan membuat peta pikiran. Pak Guru harap kalian mengerjakan tugas yang akan Pak Guru berikan dengan baik. Tetap semangat. Selamat belajar, Pak Guru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.